Shalom dan salam sejahtera kepada saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini 18 Jun 2020 bersamaan dengan hari Kamis, kita akan belajar Quran firman Tuhan masih dalam ayat yang sama, yaitu dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 17 yang berkata seperti demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah teks ataupun bunyi firman Tuhan. Saudaraku, satu tema yang menjadi pokok renungan kita pada hari ini yaitu ciri hidup orang yang menjadi ciptaan baru. Ciri hidup orang yang menjadi ciptaan baru. Saudaraku yang berbahagia, banyak orang mengakui dirinya bahwa ia telah bertobat. Ia sudah mengalami ciptaan baru, sebab alasannya ia sudah dibaptis dengan air. Atau ada juga orang yang klaim dirinya sudah menjadi manusia yang baru dengan alasan bahwa keluarganya adalah dari keturunan orang Kristen. Bahkan ada yang mendakwa dia memiliki kat ahli Kristen ataupun kat ahli SIB Sabah. Saudaraku, namun apakah kita mengerti sebenarnya bagaimana ciri orang Kristen yang sesungguhnya di dalam kehidupan ini, yang sesungguhnya telah menjadi ciptaan yang baru? Dan tahukah kita bagaimana cara pikir orang yang benar-benar telah mengalami kelahiran kembali dalam Yesus Kristus? Nah, jadi pada hari ini kita akan mengupas beberapa petikan ayat firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, yang mana adalah pertanyaan soal jawab di antara Yesus dan Nikodemus dalam Injil Yohanes bab yang ketiga ayat keempat dan kelima. Dia berkata, yang pertama dalam Injil Yohanes 3 ayat yang keempat berkata seperti demikian. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Itulah kata Nikodemus kepada Yesus. Saudaraku, dari bunyi ayat ini kita sudah mengerti dan menganggap bahwa Nikodemus belum mengalami kelahiran baru. Kenapa? Sebab saat Yesus katakan dalam ayat ketiga, kamu harus dilahirkan kembali, maka dalam pikiran Nikodemus pastilah yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kelahiran secara lahiriah. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus sebenarnya adalah kelahiran secara rohani. Dan memang kita tahu saudara bahwa umum orang-orang yang masih hidup duniawi selalu sibuk memikirkan perkara-perkara yang duniawi. Maka itu bila mereka terdengar perkara secara rohani, maka mereka fikir ataupun mereka mentafsir itu. Mereka fikir yang dimaksudkan itu adalah pasti yang secara lahiriah. Yang kedua, dalam Yohanes 3 ayat kelima, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, dari ayat ini saudara, kita nampak bedanya ciri orang yang hidup secara rohani. Sebab orang-orang yang hidup secara rohani selalu memikirkan perkara-perkara ataupun selalu berbicara hal yang rohani. Tetapi orang yang belum mengalami kelahiran baru seperti Nikodemus selalu ataupun sibuk memikirkan, sibuk berbicara tentang hal-hal yang duniawi, tentang hal-hal yang lahiriah. Tetapi kita harus sadar siapa Nikodemus sebenarnya. Nikodemus seorang pengajar Israel. Dia seorang ahli agama, pengajar Israel. Namun bicara tentang roh, ia tidak mengerti.
Sebab perkataan secara roh ia artikan secara lahiriah. Lalu bagaimana seharusnya orang Kristen rohani yang membuktikan bahwa ia adalah orang yang benar-benar menjadi ciptaan baru? Dijelaskan dalam kitab Kolose 3 ayat 1 kedua di sana berkata seperti demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itulah kata firman Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan di bumi. Artinya orang-orang yang sungguh-sungguh telah menjadi ciptaan baru haruslah memikirkan perkara-perkara yang rohani, haruslah memikirkan perkara-perkara yang baik, bukan perkara yang duniawi. Jadi bagaimana respon kita akan firman Tuhan pada hari ini? Yaitu, saudaraku, mari kita alami sendiri kuasa dan kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita, yang mana membolehkan kita menjadi ciptaan yang baru, bahkan yang memampukan kita untuk terus memikirkan perkara yang di atas, yaitu perkara yang rohani, perkara surgawi. Akhir sekali, sebelum mengakhiri, saya ucapkan kepada kita semua terima kasih atas kesetiaan kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Maka itu dimanapun saudara berada, mari tetaplah hidup kita dalam Tuhan, selamat bekerja dan berkarya. Tuhan membuat kita sukses dan berhasil. Tuhanlah yang akan memberkati setiap usaha kita agar terus diberkati dan diberkati sehingga kelimpahan. Tetaplah berdoa dan berjaga-jaga selalu kepada Tuhan. Tetaplah hidup semangat dalam melayani Tuhan, dan shalom, dan Tuhan memberkati.